Pernah ngerasa nggak sih kelas online itu kadang kayak hampa? Kayak ada yang kurang gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah framework yang keren banget buat bikin belajar online jadi lebih manusiawi dan nyambung. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia gambaran besar buat beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari masalahnya dulu, yaitu tantangan belajar online. Terus, kita kenalan sama solusinya, Community of Inquiry. Abis itu, kita bedah 3 elemen kuncinya, lihat contoh nyatanya, dan ditutup dengan kesimpulan penting. Ini nih pertanyaan intinya kan. Kita mungkin punya materi paling canggih, video HD, tugas interaktif, tapi seringkali koneksi antar manusianya yang bikin belajar jadi dapat feel-nya malah hilang. Nah, inilah masalah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita masuk ke tantangan pertama. Banyak yang mikir kalau kunci sukses belajar online itu ya kontennya harus super bagus. Dan ya, itu penting nggak salah. Tapi ternyata itu baru separuh cerita. Nah, ini dia poin kuncinya. Masalahnya bukan cuma apa yang dipelajari, tapi gimana cara kita belajarnya bareng-bareng. Tanpa ada interaksi yang asyik dan bermakna, materi sebagus apapun bisa jadi sia-sia dan bikin pesertanya ngerasa sendirian. Terus, gimana dong cara kita ngatasin masalah interaksi ini? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang udah terbukti ampuh dan elegan banget. Namanya Community of Inquiry. Atau biar gampang, kita sebut aja KOI. Anggap aja Coway ini kayak sebuah resep. Resep buat bikin komunitas belajar online yang hidup, yang seru, di mana setiap orang nggak cuma jadi pendengar pasif, tapi ikut aktif membangun pemahaman bareng-bareng. Oke, sekarang kita bedah bahan-bahan utama di resep ini. Koce ini berdiri di atas 3 komponen inti yang saling terkait erat, yang disebut presensi. Anggap aja ini kayak 3 pilar fundamental yang jadi pondasi seluruh pengalaman belajar. Coba deh kita bayangin ini kayak 3 tiang penyangga sebuah bangunan. Bangunannya itu adalah pengalaman belajar yang bermakna. Kalau salah satu tiangnya goyang atau lemah, ya seluruh bangunannya bisa ikut goyah juga. Pilar pertama, teaching presence atau kehadiran pengajar. Ini bukan cuma soal pengajar ngasih materi ya, tapi peran mereka sebagai arsiteknya. Yang rancang alurnya, memfasilitasi diskusi, dan ngasih arahan yang jelas biar semua nggak tersesat. Pilar kedua, social presence. Nah, ini nih yang penting banget buat ngelawan rasa sepi atau asing. Ini soal gimana kita menciptakan sebuah ruang yang aman, di mana semua peserta berani jadi diri mereka sendiri, saling percaya, dan bisa ngobrol dengan nyaman. Ini tuh ibaratnya detak jantung dari sebuah komunitas. Dan pilar terakhir, yang ketiga, cognitive presence. Disinilah kliknya terjadi, momen di mana kita benar-benar belajar. Bukan sekadar ngafalin, tapi gimana para peserta itu aktif menggali ide, nyambungin satu konsep ke konsep lain, dan akhirnya nemuin makna baru lewat diskusi dan mikir bareng. Nah, ini dia inti dari semua ini. Ketiga presensi tadi itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kuncinya itu ada di keseimbangan. Nggak bisa kita cuma fokus ke materi yang keren, teaching presence, tapi cuek sama interaksi antar pesertanya, social presence. Supaya pengalaman belajarnya utuh dan mantap, ketiganya harus nyatu dan harmonis. Teori kan kedengarannya bagus ya, tapi gimana praktiknya di dunia nyata? Nah sekarang kita intip gimana kerangka COI ini diterapin di sebuah konteks yang sangat spesifik, yaitu di pembelajaran digital pendidikan agama Islam. Jadi tujuannya di sini tuh bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan, tapi jauh lebih dalam dari itu. Kerangka COI ini dipakai buat menciptakan sebuah lingkungan di mana mahasiswa bisa merenung, diskusi soal nilai-nilai penting, dan bahkan ikut membentuk karakter mereka. Kerennya lagi, ini semua dilakuin di platform digital. Dan di tabel ini kelihatan jelas banget gimana praktisnya. Untuk teaching presence, lihat deh, dosennya nggak cuma ngasih tugas, tapi memfasilitasi diskusi soal etika digital. Terus untuk social presence, ada aturan mainnya. Semua harus saling nanggapi dengan sopan dan empati. Dan buat cognitive presence, mahasiswanya diajak buat mikir, menganalisis kasus nyata. Ketiga pilar ini benar-benar kerja bareng. Oke, jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Yuk kita tarik kesimpulannya biar makin jelas gambaran besarnya. Intinya, Community of Inquiry ini tuh lebih dari sekedar teori di atas kertas. Ini tuh kayak cetak biru, panduan praktis buat mengubah ruang digital kita. Dari yang tadinya cuma tempat naruh konten, jadi sebuah ekosistem yang hidup, tempat kita berinteraksi, saling memahami, dan tumbuh bareng. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita udah lihat gimana 3 presensi ini bisa bikin kelas online jadi jauh lebih baik. Sekarang coba bayangin deh,
Gimana kalau 3 presensi ini kita terapkan di komunitas online kita yang lain? Di tim kerja kita, di grup hobi, atau bahkan di cara kita berinteraksi di media sosial. Biar semuanya jadi lebih bermakna dan lebih manusiawi. Coba dipikirin ya.